Pernahkah Anda merasa seperti itu? Berada di tengah keramaian, entah itu di kantor, di komunitas, atau bahkan ya di antara teman-teman. Tapi ada satu pertanyaan kecil yang terus muncul di benak. Apakah aku ini penting? Apakah aku benar-benar diperhitungkan? Kita kan sering ya lihat orang lain dapat promosi, atau menemukan pasangan, atau kelihatannya punya arah hidup yang jelas banget. Dan kita jadi bertanya-tanya, kapan ya giliran saya? Apakah saya ini termasuk yang terpilih? Nah, perasaan ini, kerinduan untuk menjadi signifikan, untuk dapat kepastian, itu sebetulnya sangat manusiawi. Kita semua ingin merasa bahwa hidup kita ini punya tujuan khusus, bukan cuma ya gitu jadi figuran dalam cerita orang lain. Dan kegelisahan inilah yang akan kita coba bedal bersama hari ini. Dasarnya dari satu kalimat singkat yang ternyata punya kedalaman yang luar biasa. Sumber kita dari Alkitab, Matius 22 ayat 14. Yang menarik, cara kalimat ini diterjemahkan bisa memberi nuansa yang sedikit berbeda loh. Versi terjemahan baru bilangnya, sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Tapi versi lain, terjemahan sederhana Indonesia, bunyinya, banyak orang yang diundang, tetapi hanya sedikit yang terpilih. Dipanggil, diundang, tapi hanya sedikit yang dipilih. Kalimat ini jujur saja ya, bisa terdengar sedikit mengintimidasi. Seolah-olah ada seleksi yang ketat banget di depan sana. Jadi misi kita hari ini adalah membongkar apa sebetulnya arti di balik kata dipanggil dan dipilih. Dan bagaimana pemahaman ini bisa mengubah cara Anda melihat tempat Anda di dunia? Anda benar sekali. Kalimat itu punya tegangan yang sangat kuat di dalamnya. Di satu sisi ada kata banyak, yang rasanya luas ya kan? Terbuka, murah hati. Tapi di sisi lain ada kata sedikit. Ini yang menyiratkan eksklusivitas, kelangkaan. Seolah-olah cuma ada beberapa tiket emas yang tersedia, dan kita semua secara alami langsung bertanya, oke, aku ada di kelompok yang mana? Iya betul, yang banyak atau yang sedikit? Untuk menjawabnya, kita harus mulai dari kata yang pertama, dipanggil atau diundang. Sebenarnya apa sih panggilan ini? Kalau kita merujuk pada catatan full life dari sumber yang kita punya, di situ ada penegasan yang sangat penting. Dikatakan, panggilan untuk memperoleh keselamatan ditujukan kepada banyak orang. Nah, ini fondasinya. Panggilan ini bukan seperti undangan ke pesta VIP yang cuma dikirim ke segelintir orang. Ini lebih mirip pengumuman publik. Dari seorang raja yang baik hati, yang disiarkan ke seluruh penjuru negeri, mengajak semua orang datang ke istana. Oke, jadi untuk semua orang ya? Betul. Tidak ada syarat di awal, tidak ada penyaringan berdasarkan latar belakang atau status. Pintunya terbuka lebar. Artinya, secara mendasar, tidak ada seorang pun yang sengaja ditinggalkan atau tidak diberi kesempatan. Panggilan itu sifatnya universal. Oke, ini menarik. Jadi kalau panggilannya benar-benar untuk semua orang, tanpa pandang bulu. Ini justru bikin bagian kedua dari ayat itu semakin membingungkan. Kenapa harus ada penekanan sedikit yang dipilih? Kalau undangannya untuk semua, kenapa hasilnya cuma sedikit? Kata dipilih itu sendiri kan menyiratkan ada yang memilih. Ada sebuah seleksi. Rasanya tetap ada campur tangan Tuhan untuk menentukan siapa yang masuk kelompok sedikit itu. Benar tidak sih? Pertanyaan Anda itu tepat sekali. Dan disitulah letak kunci pemahamannya. Kata dipilih di sini sering disalahartikan. Dianggap sebagai keputusan sepihak dari Tuhan yang sifatnya ya acak, seperti lotre. Padahal, kalau kita lihat lagi catatan tafsiran yang kita punya, penjelasannya sangat berbeda. Di situ dikatakan, yang terpilih adalah, dan ini saya kutip langsung, mereka yang menanggapi panggilan Allah, bertobat dari dosanya, dan percaya kepada Kristus. Tunggu, coba diulang. Jadi yang terpilih itu mereka yang melakukan sesuatu. tepat. Mari kita bedah 3 kata kerja kunci di sana. Menanggapi, bertobat, dan percaya. Perhatikan, ketiganya adalah tindakan. Ini kata-kata aktif. Oke. Ini menunjukkan bahwa status terpilih bukanlah sesuatu yang diberikan secara pasif. Bukan seperti kita menerima warna mata atau sidik jari. Status itu adalah hasil. Sebuah konsekuensi dari respon aktif kita terhadap panggilan yang sudah diberikan secara cuma-cuma. Wah. Ini mengubah total perspektifnya kan? Iya, betul. Fokusnya bukan lagi pada pertanyaan cemas, apakah Tuhan memilih saya? Melainkan pada pertanyaan yang memberdayakan, bagaimana saya menanggapi panggilan yang sudah diberikan kepada saya? Jadi ini bukan tentang Tuhan yang pilih-pilih, tapi lebih ke
manusia yang memilih untuk merespons atau tidak, itu pembalikan yang cukup radikal. Sangat radikal. Dan ini membawa kita pada gagasan yang paling memberdayakan dalam sumber kita, yaitu peran kehendak bebas. Catatan itu secara eksplisit mengatakan, menanggapi kasih karunia Allah dengan menjalankan kehendak bebas kita akan menjadikan kita umat pilihan Allah. Menjadikan kita? Iya. Perhatikan frasa menjadikan kita. Itu menyiratkan sebuah proses. Respons kita yang lahir dari kehendak bebas, itulah yang menempatkan kita dalam kategori umat pilihan. Jadi, terpilih bukanlah titik awal, melainkan tujuan akhir dari sebuah perjalanan, di mana tawaran kasih karunia Tuhan bertemu dengan iya dari manusia. Konsep kehendak bebas ini memang kedengarannya memberdayakan ya. Tapi di sisi lain, bagi sebagian orang ini mungkin bisa terdengar seperti beban baru. Seolah-olah semuanya jadi tergantung pada usaha saya. Kalau saya gagal merespon dengan benar, berarti salah saya sendiri. Gimana kita menyeimbangkan antara pentingnya respons aktif kita ini dengan konsep kasih karunia Tuhan yang katanya jadi dasar dari semuanya? Itu pertanyaan yang sangat penting, karena keseimbangan ini adalah intinya. Kita bisa memahaminya lebih mudah dengan sebuah analogi. Bayangkan ada seorang raja yang sangat kaya dan baik hati. Ia memutuskan untuk mengadakan perjamuan makan malam termegah di istananya. Dia tidak hanya mengundang para bangsawan, tapi ia menyebar utusan ke seluruh pelosok negeri, ke desa-desa kumuh, ke pasar-pasar, mengundang semua orang tanpa terkecuali. Undangan itu adalah 100% inisiatif dan kemurahan hati raja. Itulah kasih karunia. Oke, saya bisa membayangkan itu. Sebuah tawaran yang luar biasa. Nah, sekarang undangan itu sampai ke tangan semua orang. Ada yang membacanya lalu tertawa, tidak mungkin ini nyata, raja mana yang mau mengundang orang sepertiku? Dia meragukan ketulusan raja, lalu membuang undangan itu. Ada lagi yang baca dan berpikir, wah menarik, tapi aku sedang sibuk sekali. Panen akan segera tiba, aku harus urus bisnisku. Dia menomorduakan undangan itu. Ada lagi yang lain, yang lihat undangan itu, hatinya tersentuh. Tapi kemudian dia lihat pakaiannya yang compang-camping dan berpikir, aku tidak layak, aku akan mempermalukan diri sendiri kalau datang ke sana. Dia membiarkan rasa tidak layaknya menghentikannya. Semua orang ini sudah dipanggil, sudah diundang. Panggilan itu nyata, tapi mereka tidak datang. Dan mereka tidak datang bukan karena rajanya menolak mereka ya, tapi karena keputusan mereka sendiri. Karena keraguan, kesibukan, atau rasa tidak layak. Tepat sekali. Di sisi lain, ada sekelompok kecil orang. Mereka sama sibuknya, sama miskinnya, sama merasa tidak layaknya. Tapi saat mereka baca undangan itu, mereka berpikir, raja sendiri yang mengundang. Ini kesempatan sekali seumur hidup, aku harus pergi. Mereka mungkin cuma punya pakaian sederhana, tapi mereka membersihkan diri sebaik mungkin. Mereka mungkin harus meninggalkan pekerjaan mereka sejenak. Dengan langkah penuh harap, mereka berjalan menuju istana. Saat tiba di gerbang, apakah penjaga bertanya, apa prestasimu? Berapa hartamu? Tentu tidak. Tidak, penjaga hanya bertanya, apakah kau membawa undangan? Dan karena mereka datang merespon undangan itu, pintu pun dibukakan. Merekalah tamu terpilih yang menikmati perjamuan. Wow. Jadi, apakah mereka terpilih karena usaha mereka? Tidak. Mereka bisa masuk karena kemurahan hati raja, tapi mereka harus menggunakan kaki mereka sendiri untuk berjalan ke istana. Itulah kehendak bebas yang menanggapi kasih karunia. Analogi itu benar-benar membuat semuanya jadi jelas. Jadi rasa cemas kita soal apakah aku cukup baik untuk dipilih, itu sebenarnya salah alamat. Pertanyaannya bukan tentang kelayakan kita di awal, tapi tentang kesediaan kita untuk menerima undangan yang sudah jelas-jelas diberikan. Kita tidak perlu pantas dulu untuk datang, tapi kita menjadi pantas saat kita merespons dan datang. Persis, dan ini menyentuh inti dari pergumulan banyak orang. Alasan-alasan orang dalam analogi tadi menolak undangan, merasa sibuk, tidak layak, sinis, seringkali merupakan cerminan dari penghalang spiritual yang nyata. Maksudnya? Ya, kesombongan yang membuat kita merasa bisa hidup tanpa Tuhan, rasa minder yang membuat kita merasa terlalu berdosa untuk diampuni, atau kesibukan duniawi yang membuat kita menunda-nunda respons kita. Panggilan itu selalu ada, tapi suara-suara ini seringkali lebih keras. Jadi, kalau saya coba tarik benang merahnya, perasaan cemas yang kita bahas di awal tadi, perasaan ingin menjadi terpilih, itu sebenarnya muncul dari asumsi yang keliru.
Kita berasumsi prosesnya seperti audisi, di mana kita harus tampil sempurna agar dipilih oleh sutradara. Padahal, dari penjelasan ini, prosesnya lebih seperti menerima hadiah. Hadiahnya sudah disiapkan untuk semua orang, tapi tidak semua orang mau membuka tangan untuk menerimanya. Anda merangkumnya dengan sempurna, ini bukan audisi, ini adalah undangan. Dalam audisi, tekanannya ada pada peserta. Dalam undangan, kemurahan hatinya ada pada si pengundang. Iya benar. Dan ini seharusnya membawa kelegaan yang luar biasa. Ini memindahkan beban pembuktian diri dari pundak kita. Kita tidak perlu lagi terus-menerus mengukur diri, membandingkan dengan orang lain, atau cemas apakah kita sudah memenuhi kualifikasi. Kualifikasinya hanya satu, apakah Anda mau menerima undangan yang sudah ada di tangan Anda? Ini benar-benar mengubah cara pandang. Artinya, energi yang selama ini kita habiskan untuk cemas dan bertanya, apakah aku terpilih, bisa kita alihkan untuk fokus pada bagaimana aku bisa merespons panggilan ini dengan lebih baik hari ini. Betul sekali. Pertanyaannya menjadi jauh lebih praktis dan personal. Bukan lagi tentang status, tapi tentang relasi. Bukan lagi tentang takdir yang misterius, tapi tentang keputusan sehari-hari. Apakah saya hari ini memilih untuk percaya pada undangan itu? Apakah saya memilih untuk meninggalkan hal-hal yang menghalangi saya untuk datang ke pesta? Apakah saya memilih untuk hidup seolah-olah undangan itu nyata dan berharga? Setiap ya kecil dalam keseharian kita adalah bagian dari respons besar itu. Jadi, mari kita coba simpulkan apa artinya semua ini untuk Anda yang sedang mendengarkan. Kita memulai pembahasan ini dari sebuah perasaan yang sangat relate. Kegelisahan karena ingin merasa berarti, ingin menjadi bagian dari kelompok yang terpilih. Kita melihat ayat di Matius 22:14 yang sekilas tampak mengonfirmasi ketakutan itu. Banyak yang dipanggil, tapi sedikit yang dipilih. Namun, setelah kita bedah lebih dalam, kita menemukan sebuah kebenaran yang justru sangat membebaskan. Panggilan dari Tuhan itu ternyata luas, terbuka, dan inklusif. Anda sudah termasuk di dalamnya. Undangan itu sudah dikirimkan untuk Anda. Faktor pembedanya bukanlah pada siapa yang diundang, melainkan pada siapa yang merespon. Menjadi terpilih bukanlah status pasif yang kita tunggu dengan cemas, melainkan hasil dari sebuah proses aktif, menanggapi, bertobat, dan percaya. Artinya, Anda tidak perlu lagi hidup dalam ketidakpastian. Fokusnya bukan lagi pada keberuntungan, tapi pada respons Anda. Benar. Dan sebagai penutup, seperti tradisi kita, kami ingin meninggalkan Anda dengan satu pemikiran untuk direnungkan. Selama ini, mungkin doa atau pertanyaan batin kita sering berbunyi, Tuhan, apakah aku ini termasuk yang terpilih? Pertanyaan itu, meskipun tulus, datang dari posisi pasif dan penuh ketidakpastian. Namun berdasarkan apa yang kita diskusikan hari ini, mungkin ada pertanyaan yang jauh lebih transformatif dan memberdayakan. Bagaimana jika mulai hari ini kita mengubah pertanyaan itu? Daripada bertanya, Tuhan, apakah aku termasuk yang terpilih? Kita mulai bertanya pada diri sendiri. Mengingat aku sudah pasti dipanggil, bagaimana bentuk respons tulusku kepadanya hari ini? Pertanyaan pertama mencari kepastian dari luar diri kita. Pertanyaan kedua mengaktifkan pilihan dari dalam diri kita. Panggilan itu adalah sebuah fakta yang sudah diberikan. Pilihan untuk menjadi yang terpilih ada pada respons Anda, detik ini, hari ini, dan setiap hari. Oke, mari terus belajar dan bertumbuh bersama. Tuhan Yesus memberkati.